Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maul Jatusania dengan WM 136 angkatan 2020 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya, yaitu kelompok 2 sesi Senin Lab Sistem Informasi Manajemen. Jadi di sini saya bagiannya adalah memegang software, bagaimana cara membuat DFD begitu. Studi kasus yang kelompok kami angkat seperti modul 1 yaitu persewaan alat hiking. Yang pertama kita buka dulu software Power Designer. Nah, setelah itu kita create model. Kita klik data flow diagram, lalu kita namakan ini, terserah kita mau namain apa. Di sini saya mau namain DFD sewa alat hiking. Kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Kita klik untuk membuat entitas. Di sini saya ada 4 entitas, berarti ini saya membuat 4 kotak entitas. Nah, setelah itu kita ke proses. Kita namain satu proses di sini di tengah. Setelah itu kita ganti namanya ini sesuai entitas yang kita punya. Yang pertama di sini entitas adalah pelanggan. Lalu pegawai, lalu alat hiking, lalu bukti pembayaran. Nah, proses ini kita namain proses sistem informasi penyewaan alat hiking. Nah, sesudah itu kita membuat relasi timbal baliknya atau flow-nya. Kita membuat flow-nya ini dari pelanggan ke sistem informasi dan sebaliknya, yaitu sistem informasi ke pelanggan. Semuanya kita satu-satu kasih flow setiap entitasnya begitu. Nah, sesudah itu kita rapiin sesuai yang menurut kita rapi. Rapiin aja. Nah, kalau udah rapi begini, kita kasih nama antar flow-nya. Jadi setiap pelanggan ke sistem informasi itu flow-nya namanya apa, kita kasih nama. Caranya klik ini dua kali, lalu kita kasih nama. Yang pertama, pelanggan ke sistem adalah menyewa alat hiking. Lalu sebaliknya dari sistem ke pelanggan adalah data alat hiking. Lalu ada sistem ke pegawai, maksud saya, yaitu daftar alat hiking. Lalu pegawai ke sistem adalah ketersediaan alat hiking. Lalu ada sistem ke alat hiking, yaitu kode alat hiking. Lalu dari alat hiking ke sistem adalah jenis alat hiking. Lalu ada sistem ke informasi pembayaran, maksud saya ke bukti pembayaran, itu adalah informasi pembayaran. Lalu ada bukti pembayaran ke sistem, itu adalah rincian penyewaan. Setelah itu ini kan belum muncul nih nama datanya. Caranya agar muncul, kita klik kanan, kita format, lalu konten, klik name, kita OK. Akan muncul datanya seperti ini. Kita rapikan. Semuanya kita perlakukan sama, kita munculin datanya dengan cara yang sama, yaitu format, konten, dan name. Oke, setelah selesai penamaan antar flow, ini adalah diagram konteks. Jadi ini yang dinamakan diagram konteks. Langkah selanjutnya kita melakukan decompose.
Caranya, kita klik sistem, kita klik kanan, decompose proses, begitu. Sesudah itu, kita akan open diagram. Kita akan menuju DFD level 0. Kita klik kanan, lalu open diagram. Nah, sudah ini kita masukkan proses atau 4 proses di setiap antar entitasnya. Jadi kita masukin proses di sini 1, 2, 3, 4. Sesudah itu kita masukin file 4 juga di samping proses. Sebelumnya, maaf, ini kita kasih nama dulu ya, proses apa. Oke, jadi yang proses pertama ini kita namain proses pemesanan. Nah, di sini kita proses pemesanan udah kita namain setiap proses. Ini proses kedua kita namain periksa ketersediaan. Proses ketiga proses penyewaan, proses pembayaran itu untuk proses keempat. Lalu ada file, ini kita juga namain seperti file yang bersangkutan begitu. Jadi proses pemesanan di atasnya ada file pemesanan. Sama periksa ketersediaan ada file ketersediaan, lalu proses penyewaan kita namain file penyewaan. Lalu untuk proses pembayaran di sini kita namain file pembayaran. Setelah itu kita buat flow-nya. Semuanya kita buat flow yang sama. Ini proses ke file juga kita buat flow-nya seperti ini. Oke, setelah itu kita namain flow-nya. Caranya sama seperti tadi, bagaimana menamakan flow dan bagaimana menampakkan flow. Yang pertama di sini kita namain memesan alat hiking. Lalu kita munculkan dengan format, lalu klik content terus name. Akan muncul seperti ini. Selanjutnya data pelanggan. Validasi alat hiking. Semuanya diperlakukan sama seperti tadi. Nah, selanjutnya dari proses ke file pemesanan itu kita kasih nama disimpan begitu. Ntar kita tampakkan dengan cara format, konten, dan name. Nah, kayak gini. Semuanya ada 4 flow ini, maksudnya saya 4 flow dari proses ke file ini kita namain sama, yaitu disimpan. Nah, ini kita rapiin dulu yang belum rapi. Kayak gini. Oke, sudah seperti ini. Ini adalah yang dinamakan DFD level 0. Selanjutnya, untuk menuju ke DFD level 1 masing-masing proses, kita decompose dulu masing-masing prosesnya. Jadi kita klik decompose proses. Ini decompose proses. Proses penyewaan decompose proses. Proses pembayaran decompose proses. Nah, sesudah seperti ini, caranya agar kita menuju ke DFD level 1 masing-masing proses, kita klik kanan, lalu kita klik open diagram. Seperti ini. Caranya sama seperti tadi, kita kasih dulu proses di tengah antara dua entitas ini. Kita klik di sini,
Lalu kita beri nama seperti proses yang awal tadi, yang DFD level 0. Kita kasih nama proses pemesanan alat hiking, begitu. Kita enter, lalu kita beri flow. Kita rapikan dulu. Lalu kita kasih nama antar flow-nya seperti di FD level 0. Kita beri nama masing-masing flow-nya. Di sini ada sistem, proses, maksud saya ke pegawai, kita beri nama validasi alat hiking. Intinya sama seperti tadi ya. Selanjutnya kita munculkan dengan cara format, konten, dan name. Intinya prosesnya diulang-ulang, hanya saja prosesnya banyak begitu prosesnya. Sebenarnya gampang tapi banyak banget lapisan-lapisan prosesnya. Selanjutnya proses ini kita klik kanan lalu kita decompose proses seperti ini. Nah, ini adalah yang dinamakan DFD level 1 proses pemesanan alat hiking seperti itu. Selanjutnya kita ke DFD level 1 lainnya. Caranya kita kembali ke DFD level 0 lalu kita klik proses selanjutnya, klik kanan lalu open diagram. Seperti ini. Ini adalah ini dia ketemu. Kita kasih proses di tengahnya. Caranya sama seperti tadi, persis. Kita kasih flow. Lalu kita namain antar flow-nya ini apa. Kita munculkan nama flow-nya. Nah, sudah. Setelah itu kita decompose proses. Udah deh, ini yang dinamakan DFD level 1 proses ketersediaan alat hiking. Selanjutnya kita ke proses ketiga. Kita kembali ke DFD level 0, lalu kita ke proses ketiga, kita klik kanan, kita open diagram. Nah, setelah seperti ini, kita kasih proses di tengahnya. Proses ini kita namain tadi adalah proses penyewaan alat hiking. Selanjutnya kita berikan flow-nya. Setelah itu kita kasih nama flow-nya. Di sini dari alat hiking ke proses penyewaan alat hiking adalah laporan penyewaan alat hiking. Lalu kita munculkan dengan cara sama seperti awal tadi. Klik kanan, format, konten, name. Lalu kita klik kanan dan decompose proses. Nah, ini adalah DFD level 1 dari proses penyewaan alat hiking atau DFD ketiga. DFD level 1 ketiga maksud saya. Selanjutnya untuk menuju ke DFD level terakhir, DFD level 1 terakhir yaitu proses pembayaran. Kita sama ke menuju ke DFD level 0, lalu kita klik proses pembayaran, klik kanan dan open diagram. Langkahnya sama, kita klik proses, kita kasih flow, kita kasih nama ke antar flow-nya. Kita kasih nama dulu prosesnya, proses pembayaran. Lalu kita munculkan dengan cara klik kanan, format, konten, nama, enter, sama semuanya seperti itu. Nah, selanjutnya kita klik proses, klik kanan dan decompose proses seperti ini. Nah, ini adalah DFD level 1 dari proses pembayaran alat hiking. Jadi bisa kita simpulkan, ini adalah diagram konteks. Lalu ini adalah DFD level 1 dari proses pemesanan alat hiking. Ini DFD level 1 dari proses ketersediaan alat hiking. Lalu ini DFD level 1 proses penyewaan alat hiking. Dan ini DFD level 1 proses pembayaran alat hiking. Dan ini adalah DFD level 0 dari studi kasus persewaan alat hiking. Begitu, itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya mengenai laporan dan lain-lain. Terima kasih, bye-bye. Saya akan menjelaskan penjelasan dari partner saya tentang modul 2 yaitu data flow diagram. Sebelumnya perkenalkan saya Rista Juniantiani, NPM 20138. Untuk latar belakang dari praktikum ini yaitu suatu sistem DFD untuk jasa persewaan peralatan hiking yang bernama Toko Indonesia, di mana DFD adalah alat pembuat model pada penyewaan peralatan hiking.
Untuk meningkatkan ketelitian sistem dan kejelasan perincian secara keseluruhan digambarkan dalam suatu diagram menggunakan aplikasi Power Designer. Oleh karena itu, praktikum ini dilakukan agar praktikan dapat lebih memahami dan mahir dalam menggunakan sistem PDM serta dapat mengaplikasikannya. Untuk rumusan masalahnya yaitu bagaimana perancangan model DFD pada penyedia persewaan alat hacking tentang perincian penyewaan peralatan hacking tersebut. Untuk tujuan praktikumnya yang pertama, mengetahui entitas dari sebuah studi kasus sistem informasi penyewaan alat hacking untuk mengetahui output dari data flow diagram pada masing-masing proses setiap entitas. Dan yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana mengoperasikan Power Designer dalam pembuatan data flow diagram. Untuk kedua, ada tinjauan pustaka, yaitu pengertian dari SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen ialah sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan suatu organisasi. Terus ada DFD. DFD atau Data Flow Diagram banyak digunakan untuk membantu para pengembang aplikasi khususnya dalam proses pembuatan sebuah sistem informasi. DFD memberikan tampilan secara visual tentang aliran data dan informasi dari suatu sistem. Selanjutnya, data flow diagram merupakan suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data dan tujuan dari data tersebut, di mana data disimpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut, dan interaksi antara data yang tersimpan serta proses yang dikenakan pada data tersebut. Selanjutnya di sini ada simbol-simbol data flow diagram. Terus ada komponen data flow diagram. Ada bentuk data flow diagram. Cara menggambar data flow diagram, terus perbedaan DFD dengan diagram konteks, dan syarat pembuatan data flow diagram. 3 langkah-langkah pengerjaan dari praktikum yaitu tentang studi kasus sebuah toko yang bernama Toko Puncak Indonesia yang khusus menjual peralatan hacking mempunyai keinginan untuk membuka sebuah sistem persewaan alat hacking yang dapat diakses oleh customer melalui web. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah customer dalam melakukan penyewa peralatan hacking. Berikut adalah DFD-nya. Yang pertama, membuka aplikasi Power Designer. Setelah dibuka, klik file, new, kemudian data flow diagram. Selanjutnya, membuat konteks diagram dengan diawali membuat tools proses sesuai dengan permasalahan yang ditentukan entitas dan proses dengan tool entity. Kemudian, membuat relasi timbal balik dengan tools data flow. Melakukan proses decompose dengan cara klik kanan pada tools proses, lalu decompose proses, kemudian open diagram. Selanjutnya, tambahkan proses, relasi, dan storage yang dibutuhkan sesuai dengan entitas pada DFD level 0. Setelah membuat DFD level 0, untuk membuat DFD level 1, dilakukan proses decompose dengan cara klik kanan pada tools proses, lalu decompose proses, kemudian open diagram. Di sini ada DFD level 1, file pemesanan alat hacking, ketersediaan alat hacking, penyewa alat hacking, pembayaran alat hacking. Terus untuk hasil dan pembahasannya, yang pertama ada output dari sistem informasi penyewaan alat hacking. Adapun hasil output program dari sistem penyewaan alat hacking adalah sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat untuk gambar 4.1 ada printout dari diagram konteks sistem informasi penyewaan alat hacking. Selanjutnya ada printout DFD level 0 untuk sistem penyewaan alat hacking. Selanjutnya ada printout DFD level 1, data proses decompose proses pemesanan alat hacking. Terus proses periksa ketersediaan alat hacking, proses penyewa alat hacking, dan proses pembayaran alat hacking. Untuk analisa outputnya, yang pertama untuk output DFD konteks. Pada diagram konteks terdapat 4 terminator, yaitu pelanggan, pegawai, alat hacking, dan bukti pembayaran. Dan terdapat satu tabel proses, yaitu sistem informasi penyewaan alat hacking. Alur data dari pelanggan ke proses sistem informasi adalah menyewa alat hacking. Alur data dari proses sistem informasi ke pelanggan adalah data alat hacking. Alur dari pegawai ke sistem informasi adalah ketersediaan alat hacking.
Alur dari data sistem informasi ke pegawai adalah daftar alat hacking. Alur data dari alat hacking ke sistem informasi adalah jenis alat hacking. Alur data dari sistem informasi ke alat hacking adalah kode alat hacking. Alur data dari bukti pembayaran ke sistem informasi adalah rincian penyewaan. Alur data dari sistem informasi ke bukti pembayaran adalah informasi pembayaran. Untuk analisa output DFD level 0. Pada DFD level 0, sistem informasi penyewaan peralatan hacking dikomposisikan menjadi 4 proses, yaitu proses pemesanan, periksa ketersediaan, proses penyewaan, dan proses pembayaran. Hanya saja proses sistemnya dipecah lagi menjadi yang awalnya 1 menjadi 4 data. Jumlah proses sistem ini menyesuaikan dengan entitas luar atau terminator yang ada pada basis data. Pada diagram level 0 ini sudah muncul yang namanya data storage. Fungsinya adalah untuk menyimpan semua data yang telah diinputkan ke sistem. Jumlah data storage-nya adalah 4 buah, diantaranya file pemesanan, file ketersediaan lapangan, file penyewaan, dan file pembayaran. Alur data yang menghubungkan semua komponen pada diagram level 0 berjumlah 17 buah. Alur data ini bertugas menghubungkan antara entitas luar atau terminator, proses sistem, dan juga data storage. Selanjutnya ada output DFD level 1. Pada diagram DFD level 1 ini merupakan diagram berkomposisi dari diagram level 0. Diagram ini memfokuskan pada setiap proses sistem yang terjadi. Pada basis data alat hacking ini terdapat 4 proses sistem pada diagram 0-nya, maka jumlah diagram levelnya juga 4. Pertama, untuk dekomposisi dari proses sistem pemesanan, terdapat 2 jenis entitas luar, yaitu pelanggan dan pegawai yang memiliki satu proses sistem pemesanan alat hacking dan data storage-nya bernama file pemesanan. Kedua, dekomposisi dari proses sistem pemeriksaan ketersediaan alat, terdapat 2 entitas luar, yaitu pelanggan dan alat hacking yang memiliki satu proses sistem hasil pemeriksaan ketersediaan dan data storage-nya dinamai file ketersediaan. Ketiga, dekomposisi dari proses sistem penyewaan, terdapat 2 entitas luar, yaitu alat hacking dan bukti pembayaran yang memiliki satu proses sistem hasil penyewaan dan data storage-nya dinamai file penyewaan. Yang keempat, dekomposisi dari proses sistem pembayaran, terdapat 2 entitas, yaitu bukti pembayaran dan pelanggan yang memiliki satu proses sistem pembayaran dan data storage yang dinamai file pembayaran. Untuk kesimpulan dan saran, berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa 1. Pada permasalahan sistem penyewaan alat hacking didapatkan 4 entitas, yaitu pelanggan, pegawai, alat hacking, dan bukti pembayaran. Semua entitas tersebut memiliki hubungan yang saling melengkapi. Kedua, setelah dikomposisikan terbentuk proses yang lebih rinci dari sistem persewaan sistem persewaan peralatan hacking DFD level 0. Proses-proses yang muncul untuk menjelaskan cara rinci dari diagram konteks sehingga menghasilkan 4 proses, yaitu pemesanan, periksa ketersediaan, penyewaan, dan pembayaran. Jadi output modul ini dihasilkan diagram konteks DFD level 0 dan DFD level 1. Kemudian keempat proses tersebut didekomposisikan menjadi DFD level 1 untuk menjelaskan secara rinci dari diagram konteks sehingga menghasilkan 4 proses, yaitu proses pemesanan alat hacking, periksa ketersediaan, penyewaan, dan pembayaran. Pada proses pemesanan alat hacking terdapat alur data dari entitas pelanggan ke pegawai, yaitu menyewa alat hacking, validasi alat hacking, dan data pelanggan. Pada proses ketersediaan entitas pegawai dan alat hacking terdapat alur ketersediaan alat hacking dan data alat hacking, kode alat hacking, dan alat hacking tersedia. Pada proses penyewaan dari entitas alat hacking dan bukti pembayaran terdapat alur laporan penyewaan alat hacking dan laporan transaksi pelanggan. Pada proses pembayaran dari entitas bukti pembayaran dan pelanggan terdapat alur laporan pembayaran, data pembayaran, bukti penyewaan, dan bukti pembayaran. Untuk yang ketiga, membuat data flow diagram pada Power Designer dibutuhkan rancangan bagaimana alur sistem informasi yang akan dibuat dan dikerjakan, kemudian dibutuhkan entitas, proses, data storage, dan juga alur data yang sesuai dengan sistem informasi yang akan dikerjakan. Untuk saran modul 2 ini yaitu yang pertama, sebaiknya disediakan aplikasi untuk membuat komputer dengan versi yang berbeda. Yang kedua, sebaiknya penjelasan mengenai laporan resmi lebih rinci. Dan yang ketiga, sebaiknya penjelasan mengenai langkah-langkah penggunaan aplikasi dapat dipaparkan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.